Selamat sore. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Restoran ini sudah ada izin RT dan RW, Sudah, Pak. tapi belum ada koordinasi dengan saya. Maaf, Bapak siapa? Saya Edi. Jangan panggil saya Bapak. Itu terlalu formal. Panggil saja saya Abang. Bang Edi. Saya yang bertanggung jawab atas keamanan usaha di wilayah ini. Supaya setiap orang bisa usaha dengan tenang. Tanpa gangguan keamanan dari manapun dan dalam bentuk apapun. Siap. Tiap hari ada aja yang kecopetan. Iya, makanya orang seperti Bos Saeb sama semua anak buahnya emang harus dibasmi. Ya udah, nanti saya kontak hukum. Ya udah, saya mau kerja lagi. Iya. Lagi kerja kenapa teleponan? Maaf, Pak. Tadi kamu waktu nelpon ngomong soal kecopetan. Iya, saya cerita ke saudara saya kalau tadi Ratih kecopetan. Terus orang yang kamu sebut Bos Saeb itu siapa? Bukan siapa-siapa, Pak. Kalau bukan siapa-siapa, kenapa kamu nyebutnya Bos? Saya ngikutin orang-orang aja, panggilannya Bos Saeb. Ikut saya ke kantor. Iya, Pak. Halo. Ah, Kalau kamu mau nanya soal uang, mau pinjem uang buat modal usaha Burayot, saya belum gajian. Bukan soal uang, A. Saya mau ngasih tahu soal terminal. Ada apa? Ramai lagi. Kamu bukannya udah keluar dari terminal? Ya, Kok tahu soal terminal? tadi Tony datang ke rumah. Cerita kalau dia udah keluar dari terminal karena ada masalah sama Bubun. Tony yang udah habis-habisan ngebela Bubun, sakit karena sama Bubun dibilang gak berguna. Tony sekarang udah keluar dari terminal, terus katanya mau balas dendam. Emang dia berani? Mungkin gak perang langsung, Tony main akal. Willy terlibat. Ya udah, kamu nggak usah ikut-ikutan. Nanti kamu terlibat masalah lagi. Sekarang kamu fokus aja sama rencana kamu buat jualan Burayot. Gimana mau fokus? Modalnya aja belum ada. orang yang kamu sebut Bos Saeb itu siapa? Saya nggak kenal, Pak. Tadi waktu nelpon kamu bilang, makanya orang seperti Bos Saeb sama semua anak buahnya memang harus dibasmi. Kalau kamu nggak kenal, minimal kamu tahu Bos Saeb itu siapa. Bosnya copet, Pak. Tahu dari siapa? Dari cerita orang-orang. Orang-orang itu siapa? Saya lupa. Bos Saeb itu orangnya gimana? Badannya tinggi. Mukanya umum. Susah ngegambarinnya. Terus, Ngomongnya intelek. intelek gimana? Bahasanya tinggi. Kayak orang terpelajar. Dia dosen. Iya, Dosen di mana? Akademi of Bandung Copet. Mira? Kamu bukan cuma tahu, bukan cuma dengar dari orang-orang. Kamu pernah ketemu atau kenal sama orang yang biasa dipanggil Bos Saeb, yang menjadi bos copet dan mengaku dosen Akademi of Bandung Copet. Betul? Betul kamu pernah ketemu dia. Kamu kenal dia? Bapak kenal dia juga? Di sini saya yang bertanya, bukan kamu. Maaf, Pak. Kamu kenal dia? Saya mau dipecat.
Yuran, Aisyah mau belajar silat di sini. Bilang sama bapak. Yuran. Sotonya, Bu. Soto 2. Halo? Itu bapak. Oke. Saya sudah, Bu. Berapa? Biaya pendaftarannya 500, bulanannya 200. Kalau kamu maunya di situ, ya udah nggak apa-apa. Handphone saya. Mau apa? Nggak mau apa-apa, Itu barusan tangannya. cuma nyenggol aja, masa marah? Halo, Bagaimana? Semua berjalan lancar? maaf bos, saya lagi di angkot. Saya turun dulu, nanti saya telepon lagi. Oke. Kiri, 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 kiri. Halo, Maaf bos, kamu salah apa? kok bos tahu saya salah? Karena barusan kamu minta maaf lagi. Kalau untuk yang tidak bisa menerima telepon dengan baik karena kamu sedang diangkut, tadi kan sudah. Bos tadi nanya, semua berjalan lancar. Enggak bos, Enggak, karena apa? ada yang dompetnya dipegang terus. Ada juga yang baru kesentuh tasnya, orangnya udah nengok. Belum ada penghasilan sama sekali. Belum bos, Sungguh sangat mengecewakan. maaf bos. Selain itu, bisa mengurangi wibawa kamu di depan Risa. Dan juga sekaligus bisa menurunkan rasa percaya diri Risa yang masih dalam proses adaptasi dengan kehidupan barunya. Maaf bos, saya belum siap jadi mentor. Maklum, saya kan belajarnya baru 1 semester. Oke, kalian berdua sekarang saya tunggu di kampus. Siap bos. Kita ditunggu dosen. Di mana? Di kampus. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Ah, Tasik, Kak. Semarang, Neng. Halo. Kamu masih jadi teman saya? Ya iya tuh. Teman selamanya. Kenapa kamu nanya gitu? Karena saya udah nggak di sana. Sebetulnya saya juga mau keluar. Tapi Kamu diancam? iya, Kamu takut? terus terang aja iya. Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting kita masih teman. Siap, itu pasti. Ada berita apa? Bos Bubun sudah nyuruh saya nyari pengganti kamu. Berita lainnya? Denny kemarin pulang dari terminal, dikeroyok Otang sama yang lain. Mereka balas dendam. Oke, terima kasih. Sama-sama. Aduh. Ding. Aduh.
Kamu nggak apa-apa? Ya sakit atuh, Jack. Maaf, Ding. Gak usah minta maaf ya. Ya harus atuh. Gara-gara saya, kamu jadi ikut dikejar-kejar anak buah Kang Darman. Gak apa-apa. Kalau saya berteman sama kamu cuma mau senangnya aja, saya nggak bakal bisa. Kenapa? Karena kamu nggak pernah senang. Kamu kenapa? Jatuh dari boncengan waktu motornya jalan. Teman celaka malah tertawa. Kita senasib. Ya, kita senasib. Sama-sama jadi korban balas dendam Otang sama teman-temannya. Kita sebetulnya bukan korban balas dendam Otang. Kita korban kelakuan bos Bubun. Maksudnya? Kalau waktu itu dia nggak banyak gaya, pengen punya motor keren, maksain nyuruh Willy cari pinjaman uang, terus beli motor murah yang nggak ada surat-suratnya, masalahnya nggak akan jadi panjang seperti sekarang. Dia nggak bakal diciduk polisi, nggak bakal ada celah buat Kang Cecep masuk terminal, nggak bakal ada hutang jasa ke Kang Darman. Terus kita juga nggak akan terpecah belah. Ya, Ton. Kamu benar. Mana yang punya restoran ini? Gak ada, Pak. Restoran ini nggak ada yang punya. Maksud saya, yang punya nggak datang. Kalau yang punya nggak datang, yang tanggung jawab sehari-hari siapa? Sebentar, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Restoran ini sudah ada izin RT dan RW, Sudah, Pak. tapi belum ada koordinasi dengan saya. Maaf, Bapak siapa? Saya Edi. Jangan panggil saya Bapak. Itu terlalu formal. Panggil saja saya Abang. Bang Edi. Saya yang bertanggung jawab atas keamanan usaha di wilayah ini. Supaya setiap orang bisa usaha dengan tenang. Tanpa gangguan keamanan dari manapun dan dalam bentuk apapun. Siap. Bagus. Tapi supaya teknik itu bisa kita jalankan dengan baik, kita latihan dulu. Kita cari tempat lain untuk latihan. Baik, Bang. Nanti saya sampaikan. Halo, Aku udah berangkat dari rumah. siap. Saya pergi dulu. Mau ketemu Sylvia. Perlu pengawalan nggak? Nggak usah, aman. Sylvia udah bilang sama Kang Darman supaya anak buahnya nggak ngejar saya lagi. Will, jangan terlalu yakin kamu aman. Mending diantar. Jangan pakai motor kamu. Pakai motor siapa? Sebentar. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Halo, Mana? saya minta waktu, Kang. Kalau kamu nggak beli motor, jatah buat saya nggak bakal keganggu. Saya butuh motor buat operasional, Kang. Buat operasional atau buat gaya? Buat operasional, Kang. Ya udah, terserah. Yang penting besok, jatah saya sudah harus ada. Tunggu. Paling lama 10 menit. Oke,